Kemudian memahami yang putih, bertahan yang hitam, bertahan pada yang hitam. Yang dimaksud dengan memahami yang putih itu adalah ini sama, ini masih prinsip yin yang, tapi putih ini boleh dikatakan adalah kemewahan, kekayaan, kecintaan, kenamaan, cinta, tahta, nama, kuasa. Hitam ini boleh dikatakan kesederhanaan, kekurangan, sedangkan yang putih ini adalah kelebihannya, kelebihan. Umumnya manusia di dunia ini suka kepada kelebihan, kemewahan. Lima kejayaan di dunia ini semua orang mau. Semua orang menganggap itu sebagai target hidup, sebagai sesuatu yang layak untuk didapatkan walaupun mengorbankan apapun. Tapi kita lupa. Memang kalau kita menggunakan kapasitas kebudahan kita, kapasitas kehidupan kita, kita berjuang mati-matian mengejar nama, tahta, cinta, dan kuasa, itu kita bisa mendapatkannya. Tetapi kita juga harus menderita dalam tumbimba lahir, menderita dalam proses karma yang tidak ada habis-habisnya. Sebaliknya, kalau kita menghargai hidup ini hanya sebagai suatu proses yang sementara, kita bisa melihat kefanaan dari hidup ini. Walaupun kita hidup dalam kesederhanaan, walaupun kita bisa memberi manfaat yang banyak, berkorban untuk orang lain, maka sesungguhnya kita akan bisa semakin bermanfaat hidup kita, semakin bahagia, semakin sehat. Dengan kita menjaga kesederhanaan hidup, tidak peduli pada saat kita lebih ataupun kurang, kita tidak terikat, maka kita bisa sync hati kita, tubuh kita, dan kesadaran kita itu bisa kembali semua kapasitasnya dengan baik. Jadi yang dimaksud oleh Lao Tzu beliau adalah tergantung badan raga ini mau kita gunakan kemana. Kita bisa menggunakannya ke kapasitas kita ini ke hal duniawi. Kita juga bisa meminjam badan raga ini untuk menyempurnakan yang sejati, tergantung mau digunakan di mana. Apabila kita meminjam kesempatan badan raga ini, kehidupan ini untuk menyempurnakan roh suci kita, maka kita akan terbebas dari karma buruk, terbebas dari tumbimba lahir, dan tentunya terbebas dari penderitaan hidup. Jadi kalau kita pahami, Tao melahirkan melahirkan dualisme. Dualisme melahirkan banyak seluruh kehidupan. Ditarik kembali ke dualisme. Dualisme ini kita gabungkan. Sebenarnya dualisme itu nggak bisa dipisahkan. Yin yang itu ada bebarengan. Kalau kita sudah sadar dia ada bebarengan, kita gabungkan. Ketika kita gabungkan, maka kita akan mempertahankannya seperti itu, balance di tengah-tengah. Ketika kita congyong mempertahankan di tengah-tengah, kita akan menemukan kembali tok kita, yaitu keluhuran kita. Maka kita bisa mengembalikan kapasitas kebudahan kita secara otomatis. Kemudian, memahami kehormatan, mempertahankan rendah hati, menjalankan lembah dunia, penuhi diri dengan kebajikan, kembali ke keadaan seperti kayu yang polos, kayu sebelum diolah. Yang dimaksud dengan memahami kehormatan, mempertahankan rendah hati adalah di dunia ini semua orang tentunya mengharapkan kelancaran. Kehormatan ini adalah kelancaran. Dan tidak ada orang yang ingin gagal. Ketika seseorang terhormat, biasanya itu juga bukan suatu hal yang baik. Karena kehormatan ini biasanya juga mendatangkan banyak masalah. Apalagi kehormatan itu tanpa sadar kita akan mendatangkan kesombongan. Tetapi ketika tidak lancar pun, tidak terhormat pun,
akan mendatangkan rasa kesal, rasa tidak rela. Karenanya itu, memahami kehormatan itu artinya adalah kita bisa membina sungguh-sungguh yang sejati dari diri kita, hidup secara terhormat, hidup secara benar, hidup sesuai dengan nurani, tetapi walaupun kita mempunyai kapasitas, kita tidak pamer, kita tidak sombong, kita tidak merasa diri kita hebat. Apabila bisa demikian, maka kita bisa menjadi lembah dunia. Yang dimaksud dengan lembah itu tempat berkumpulnya seluruh aliran air. Dan kemudian lembah itu bisa mengendapkan kotoran dari seluruh air yang ditampung. Maksudnya apabila kita bisa memahami hidup dengan terhormat, hidup dengan sesuai nurani kita, tetapi tetap rendah hati, tetap menjaga keselarasannya, maka sesungguhnya kita mempunyai kelapangan yang bisa menjadi teladan dunia dan yang bisa menjadi lembah dunia. Kemanapun kita pergi, siapapun yang datang kepada kita, kita hanya tahu memberikan kebaikan. Kita tidak tahu untuk merusak atau memberikan penderitaan. Karenanya itu dikatakan penuhi diri dengan kebajikan. Jadi kembalikanlah kapasitas sejati kita. Setiap saat yang kita tahu hanya berbuat baik, hanya berbuat hal yang menguntungkan orang lain, dan juga tidak merugikan diri kita. Apabila kita lakukan terus-terusan, seperti tadi judul Tao Te Ching itu adalah tidak berubah, terus-terusan kita lakukan sesuatu kebajikan yang sesuai dengan nurani kita, sehingga kita kembali ke keadaan kapasitas awal kita, kayu yang polos. Kayu kalau sudah dibikin mebel itu hanya bisa untuk meja, untuk kursi dan lain sebagainya, satu fungsi. Tetapi ketika masih dalam kondisi polos, kita juga bisa ukir dia menjadi banyak bentuk. Bisa juga berguna untuk bikin patung Buddha dan lain sebagainya. Karenanya itu maksudnya adalah kita menjaga nurani kita, kita mempertahankan kerendahan hati kita sesuai nurani kita hidup dengan terhormat, kita menjadi manfaat bagi orang banyak, kita kong te uliang, dan kita kembali sebagai jati diri kita yang asli, yaitu Buddha. Kemudian kembali polos dan murni bisa menjadi alat yang berguna. Ketika kita kembali kepada kapasitas sejati kita, maka kita tubuh kita ini tidak sia-sia kita datang sebagai manusia. Lahir sebagai manusia itu tidak mudah. Para bijaksana sekalian, kalau 60.000 tahun kita lahir mati dan melulu berbuat salah, berbuat dosa, maka kita akan lahir sebagai binatang yang namanya serangga. Serangga itu dia disebut sebagai kesadaran yang cacat. Kenapa? Karena dia pecah menjadi banyak sekali. Pecah menjadi banyak sekali dan harus menunggu semuanya kembali jadi utuh satu lagi, dia baru bisa ke bentuk yang lebih besar, ke wujud yang lebih besar. Jadi kalau ada pecah menjadi 1000 ekor nyamuk, dia harus menunggu 1000 ekor nyamuk ini, walaupun lahirnya berbeda, kan harus tunggu sampai semuanya mati dulu, kemudian dia baru bisa kembali kepada satu bentuk yang lebih besar lagi, misalnya lahir ke binatang yang lebih besar lagi. Begitu dulu, prosesnya itu sangat lama sekali, baru bisa mendapatkan badan manusia. Karena itu Lao Tzu selalu mengatakan kepada kita yang terlahir sebagai manusia bisa ciutao, bisa membina diri, bisa memahami kapasitas roh suci kita jangan menyia-nyiakannya. Kita harus menggunakannya dengan baik. Kalau kita sia-siakan, sungguh kita akan mencelakakan diri kita sendiri. Hidup ini bukanlah keabadian. Hidup ini hanyalah proses yang sementara. Keabadian itu hanya ada pada nirwana dan roh suci kita. Karenanya itu orang suci menggunakannya dengan tepat. Orang suci menggunakan badan ini dengan tepat, tidak salah guna. Karena bisa menggunakan badan ini dengan tepat, maka menjadi pemimpin. Pemimpin ini maksudnya kapasitas rohnya itu muncul semua, menjadi Buddha.
Karenanya itu seluruh dunia menjadi sempurna. Karena beliau mengembalikan kapasitas sempurna dirinya, maka bisa menyempurnakan dunia. Jadi hari ini Hosea belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon Lamut supaya para suci, para Buddha memaafkan dan memberikan petunjuk, mengampuni dan memberikan petunjuk, dan mohon para pandita berwelasasi memberikan petunjuk, mohon para bijaksana sekalian memaklumi. 谢谢各位前